Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama saya di channel Wildan Plastik. Channel yang membahas seputar plastik, aneka plastik, jenis-jenis plastik, perlengkapan hajatan dan juga perlengkapan alat rumah tangga, teman-teman. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan rezeki yang berlimpah, dilancarkan segala urusannya, teman-teman ya. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman ya yang ada di kolom komentar, yang isi pertanyaannya seperti ini teman-teman. Jika saya itu ingin buka atau ingin jualan plastik atau buka toko plastik dengan modal 5 juta, kira-kira item apa yang harus dikulak teman-teman ya, yang harus kita beli dengan modal 5 juta tadi teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, subscribe juga, dan juga share ke teman-teman yang lain agar video yang saya bahas bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan yang belum atau yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mendukung channel Wildan Plastik ya. Baik teman-teman, untuk modal awal sebelum saya lanjut ke menjawab pertanyaan, saya cerita dulu teman-teman ya. Awal saya itu buka toko plastik teman-teman, dan kenapa saya ambilnya usaha atau jualan plastik teman-teman ya. Jadi dulu sebelum saya buka toko plastik, saya itu bekerja di toko plastik bahan roti yang punya itu adalah mbak saya teman-teman ya, mbak saya. Terus selama kurang lebih 5 atau 6 tahun gitu teman-teman. Jadi ilmu yang saya dapatkan di toko itu saya serap. Terus akhirnya saya itu buka sendiri. Dan buka sendiri itu dari nol teman-teman ya. Dari nol dengan modal kalau nggak salah itu 7 juta teman-teman. 7 juta. Tapi sebelum saya itu niat untuk buka atau usaha sendiri, jadi selama 1 tahun itu sebelum saya resign itu saya ini teman-teman, survei dulu, survei terus sambil jualan kelilingan teman-teman, cari langganan dulu, survei lapangan di mana cocoknya saya itu jualan, di pasar mana. Soalnya teman-teman ya, kalau toko plastik itu baiknya atau lokasi yang terbaik itu, yang strategis itu di lokasi pasar teman-teman. Karena kalau kita buka itu di lokasi jauh dari keramaian, jauh dari lokasi pasar, itu perkembangannya lama teman-teman. Nah, kemarin itu ada yang tanya teman-teman. Jadi beliau itu buka toko plastik itu udah 1 tahun teman-teman, tapi kurang ini teman, signifikan perkembangannya karena beliau itu bukanya di rumah, terus juga itemnya belum lengkap. Jadi untuk perkembangannya susah teman-temannya. Nah, saran saya kalau ingin buka toko plastik itu lokasi dekat keramaian dan juga dekat dengan pasar teman-teman. Nah, kira-kira dengan modal hanya dengan 5 juta itu bisa nggak teman-teman ya? Kira-kira apa aja yang dapat dari 5 juta? Nah, pada video-video sebelumnya sudah saya pernah bahas teman-teman ya. Ada yang modal 4 juta, ada yang modal 5 juta, ada yang modal 7 juta. Kira-kira dapat barang apa aja sudah saya bahas di video sebelumnya teman-teman. Nah, tapi karena berhubung ada teman-teman yang bertanya, saya bahas di video kali ini teman-teman. Nah, untuk awal-awal teman-teman ya, kalau bisa itu jangan banyak-banyak teman-teman itemnya. Kalian nanti kalau ke tempat kulaan atau mungkin agen distributor terbesar di kota Anda misalnya, Anda berlokasi di mana, kalian searching di daerah teman-teman itu ada nggak agen terbesar atau distributor plastik terbesar. Nah, kalian tanya di situ teman-teman, kalian tanya kira-kira paket 5 juta ini dapat apa aja ya, dapat barang apa aja, jualan yang pertama itu jualan apa aja teman-teman. Nanti beliau itu yang punya toko otomatis ini teman-teman, kasih clue atau kasih anu teman-teman ya, ibaratnya dikasih saran lah gitu, saran. Jadi kira-kira untuk awal-awal itu
barang apa aja yang dijual. Nah, kalau saran saya teman-teman ya, itu itemnya jangan banyak-banyak dulu teman-teman. Contoh, misalnya plastik 1 on, mulai dari 1 on sampai dengan 2 kilo, sampai ada yang 4 kilo juga. Itu kalian belinya tuh ya sedikit-sedikit, mungkin satu ikat isi 25 gitu teman-teman ya. Nih contohnya teman-teman ya, ini saya kasih contoh. Nah ini teman-teman, ini contohnya plastik merek Jiki teman-teman ya, ukurannya 1 kilo, jenisnya bening teman-teman. Nah ini satu slop ini isinya 25 pak, maksudnya gini teman-teman. Nah, satu gendel ini, orang sini bilangnya satu gendel ini isinya 5 pak teman-teman, 5 pak ini. Nah kita belinya tuh jangan banyak-banyak. Kalau misalnya memang modalnya tipis atau modalnya sedikit ya mungkin 2 dulu nggak apa-apa, atau 3, 15. Jadi pernah dulu ada yang awal-awal buka itu belinya 3 gendel dulu, 3 gendel. Jadi mulai dari yang 1 on sampai ada yang ukuran itu 2 kilo teman-teman. Ini untuk yang isian 100 lembar teman-teman ya. Satu pak ini isi 100 lembar. Nah ada juga teman-teman yang isian itu banyak teman-teman, namanya PP. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini satu gendulnya isi 5 teman-teman. Nah seperti ini isian banyak. Yang sering dicari itu yang isian banyak teman-teman, karena harganya jauh lebih murah ya, dengan yang isian satu pak ini isi 100. Intinya kita kalau punya modal 5 juta misalnya, itu kalau bisa jangan dihabiskan semua untuk pembelian item barang untuk ngisi toko teman-teman. Jadi kita sisakan misalnya 1 juta itu untuk biaya operasional teman-teman ya. Contohnya misalnya untuk biaya misalnya beri rak toko. Terus mungkin ada kendala di antara kita awal sampai dengan 1 tahun berjalannya toko, itu jelas ada teman-teman kendalanya, seperti misalnya bensin atau mungkin kendala yang lain teman-teman ya. Pokoknya intinya jangan semua dibeli, jangan semua dihabiskan untuk kulaan barang teman-teman. Untuk 5 juta sih sebenarnya bisa teman-teman, tapi kalau untuk buka toko itu masih sedikit itemnya teman-teman ya, barang yang kita jual itu masih sedikit. Nah saran saya kalau misalnya cuma modal 5 juta itu kita putarkan menjadi ini teman-teman, modal kita untuk sales kanvas keliling teman-teman ya. Jadi ada yang namanya itu jualan tanpa modal, ada yang modal yang sedikit, modal kepercayaan teman-teman. Jadi kita misalnya kalau udah punya modal 5 juta, kita tanamkan, kita tanya-tanyalah ke toko apa distribusi agen terbesar, Mas saya punya modal 5 juta misalnya, kira-kira dapat barang apa aja. Tapi kita nggak jangan buka toko dulu, jadi kita stok di rumah. Terus barang yang 5 juta tadi kita kelilingkan ke toko-toko sembako, kita kelilingkan toko-toko plastik kecil, kita tawarkan barang kita. Nah dengan modal 5 juta itu kira-kira selama setahun itu dapatnya apa ya, maksudnya berkembang nggak. Nah jika itu berkembang baru kita nanti itu buka toko teman-teman. Karena apa teman-teman, kalau kita buka toko itu otomatis barang kita itu kayak model stok, nyetok barang malahan. Jadi kita nggak bisa langsung habis sehari itu enggak. Tapi kalau kita kelilingan, insya Allah 1 hari itu bisa habis teman-teman barang dagangan kita. Misalnya kita dalam satu kelilingan itu bawa yang 1 kilo ini 3 ikat gini. Nanti setiap toko kita tawarin satu, setiap toko kita tawarin satu, lama-lama kan habis. Nah itu untungnya kita jualan kanvas keliling teman-teman ya. Tapi kalau kita jualan magro atau di toko, itu barangnya belum, nggak mungkin ya, nggak mungkin 1 hari itu habis. Nah
Cuman keuntungan kita itu kita nggak capek-capek keliling, kita nunggu orang datang gitu aja. Nah, jadi buat teman-teman, jawaban singkat saya, jika ada ingin buka toko plastik, ingin jualan, kalau dengan modal 5 juta, mending saran saya berjualan kanvas keliling teman-teman ya. Jadi uang 5 juta dapat barang apa aja, terus kita stok di rumah, kita kelilingkan ke toko-toko. Itu saran saya teman-teman ya. Terima kasih, semoga video yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membuat puas teman-teman ya. Oke. Tempat saus ada. Oke teman-teman, lanjut lagi, tadi saya skip karena ada yang beli. Udah teman-teman, gitu aja ya sementara. Semoga ini durasinya udah panjang, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, dukung channel Wildan Plastik ya, subscribe, like, dan komen. Gitu aja, ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.